Yo guys, tekan tombol subscribe ya. 54321. Yaps, thank you. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja tentunya ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang aktivitas air. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu aktivitas air? Jadi aktivitas air yang kita bahas ini adalah seputar pembelajaran renang. Maka dari itu, pengertian daripada aktivitas air ini adalah gerakan manusia di darat pada umumnya pada posisi tegak atau vertikal, dipenuhi oleh daya tarik bumi, sedangkan perenang yang bergerak di atas air dalam posisi horizontal di bawah pengaruh daya tarik bumi, dikurangi oleh daya tekan air ke atas. Kira-kira itu bisa kalian bayangkan kalau misalnya kita yang berada di darat ini posisinya berdiri secara lurus vertikal, ya, lurus vertikal dari bawah ke atas. Tetapi kalau misalnya posisi dalam berenang itu keadaan horizontal, ya, atau menyamping. Dan itu biasanya kita berada di permukaan air, ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, ini ada asal usulnya, ya, sejarahnya. Sejarah ini secara dunia gitu maksud saya ya. Nah, ini pada tahun 1837 ya, itu renang ini dipelopori oleh negara London dan masih ada 6 kolam renang. Ya, jadi ini negara itu masih ada 6 kolam renang yang dibangun di London tersebut. Nah, pada tahun 1869 ya, popularitas membaik ya di London tersebut, ya, maka dibentuk seperti asosiasi, ya, bermunculanlah asosiasi. Jadi pada tahun 1869 ini olahraga renang ini semakin berkembang begitu ya. Sedangkan di Amerika pada tahun 1888 baru muncul, dan pada tahun 1920 Amerika merajai perlombaan renang secara internasional. Jadi waktu pada tahun 1920 ini Amerika ini dengan jaya-jayanya ya, karena negara tersebut merajai perlombaan renang. Jadi tokoh-tokohnya apa saja Pak? Atau siapa-siapa saja orangnya? Yang pertama itu adalah Sidney Cavell ya, pada tahun 1445 mencetak sejarah renang. Nah, yang kedua ada Robert J.H. Kiput dari Universitas Yale. Ya, setelah itu ada Lewis B. Handley. Ini adalah salah satu orang wanita yang pertama sekali renang di Selat Inggris. Jadi kalau kalian tahu bagaimana Selat Inggris itu luasnya, ya, dia cukup berani untuk melakukan renang. Makanya itu selain punya basic renang yang baik, skill yang baik, seseorang atau seorang perenang harus memiliki mental yang tangguh. Pada masa itu, nomor yang dipertandingkan atau diperlombakan adalah gaya dada dengan julukan side arm stroke atau side stroke. Ya. Terus pada tahun 1902, Richard Cavell yang berkebangsaan Australia menjuarai dengan jarak 100 meter memperoleh waktu 48,6 detik. Ya, jadi bisa kalian bayangkan betapa cepatnya si Richard Cavell ini untuk berenang dengan jarak 100 meter hanya dengan 48,6 detik. Berarti dia udah mencetak rekor sejarah gitu ya. Nah, dia menggunakan arm stroke. Apa itu arm stroke? Arm stroke adalah merubah dari guntingan menjadi kipasan dari atas ke bawah. Jadi, kalau kakinya itu biasanya guntingan seperti ini, membentuk guntingan, jadi katanya menjadi bentuk kipasan dari atas ke bawah, ya, kipasan, hentakan dari atas ke bawah. Kira-kira kakinya itu mengayun seperti inilah.
dari yang tadinya seperti ini. Ya. Bisa kira-kira kalian bayangkan. Baik, kita lanjut pada tahun 1935, ya. Terbentuklah beberapa gaya, ya, dan diakui oleh seluruh dunia pada tahun 1935 ini dengan nama gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ya. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1951, ya, dibentuklah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI yang diketuai oleh Purwo Sodarmo, ya, di Indonesia. Nah, kemudian PBSI ini, ya, mengajukan kepada FINA. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu FINA, FINA ini adalah singkatan dari Federation Internationale de Natation. Adalah suatu federasi renang secara internasional, ya. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1957, PBSI diubah menjadi PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia, tidak lagi PBSI, ya. Yang sumbernya kita ambil dari www.pbprsi.org. Baiklah, sekian penjelasan olahraga renang dari masa ke masa yang saya berikan. Ya, adapun kurang lebihnya mungkin kalian bisa menambahkan atau bisa ditulis di kolom komentar. Ya. Jadi, untuk berikutnya kita akan mempelajari untuk tahapan awal, ya, melakukan dalam proses berenang. Nah, setelah ini kamu akan menyaksikan pembelajaran gerak spesifik posisi badan pada waktu berenang. Jadi, sebelum melakukan salah satu gaya dalam berenang, kamu harus tahu yang dinamakan meluncur. Bagaimana prosesnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, posisi badan beserta seluruh anggota badan rileks. Yang kedua, badan harus sehorizontal mungkin. Yang ketiga, gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Yang keempat, tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Yang kelima, dorong kedua kaki ke belakang secara serempak. Yang keenam, rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama. Yang ketujuh, pembelajaran dengan jarak 5-7 meter.